Selamat datang kembali ya guys ya, kembali lagi di channel Naya. Kali ini Mimin hanya akan menyajikan novel Harvey York hanya dalam bentuk audio ya guys ya, karena channel sebelumnya channel Novelia Wati sudah almarhum. Tanpa berlama-lama, langsung saja menuju cerita novelnya. Sebelum itu, siapkan dulu camilan, kopi, gorengan, mendoan, dan rokok gudang garam jaya, rokok para dukun. Harvey York bab 4201. Wanita meja depan dipenuhi dengan penghinaan. Ini adalah gedung perkantoran yang besar, Tuan. Kami punya sopan santun di sini. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda terus menyebabkan masalah seperti ini? Beberapa penjaga keamanan berjalan mendekat, menatap Harvey dengan dingin. Sementara itu, dia melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya dengan tenang. 2 menit. Berhentilah berpura-pura, teriak Nova, tertawa dingin setelahnya. Beraninya kamu menyuruh Nona Pagan turun ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan pangeran dari keluarga Patel atau tuan muda tertua dari keluarga John tidak berhak melakukan ini. Apakah kamu mengerti? Bibi Anderson terkekeh dingin, seolah-olah dia telah mengetahui Harvey. Kamu hanya mencoba memamerkan di depan kami untuk memamerkan kekuatanmu, bukan? Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Kamu akan mengalami kematian yang mengerikan jika Nona Pagan benar-benar datang untukmu. Biarkan aku memperingatkanmu. Anda harus pergi sebelum Anda terlalu mempermalukan diri sendiri. Kamu mungkin akan menyeret kami ke bawah jika Nona Pagan mendapat kesan buruk tentang kami karena kamu. Kami masih menginginkan penghasilan bulanan kami. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab jika kamu merusak bisnis kami? Secara alami, Bibi Anderson yakin Harvey ada di sini untuk bergantung padanya dan putrinya. Dia pikir dia baru saja menunjukkan seseorang yang tidak akan pernah muncul setelah benar-benar terungkap. Menantu yang tinggal ini benar-benar berani untuk pamer seperti ini. Apakah dia memiliki keinginan mati? 1 menit lagi, kata Harvey dengan tenang kepada wanita resepsionis. Aku akan menelepon jika aku jadi kamu. Kalau ini semua hanya salah paham, paling-paling kamu hanya akan dimarahi. Namun, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya jika aku benar-benar mengenal Arlette? Setelah melihat penampilan percaya diri Harvey, wanita meja depan membeku dan dengan cepat menelepon sambil menggertakkan giginya. Cukup, Harvey. Bibi Anderson mendidih karena marah, dia sangat marah karena Harvey mencuri perhatian putrinya. Apa gunanya melakukan semua ini? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sekarang juga. Jika tidak, ding. Tiba-tiba, pintu lift pribadi terbuka. Beberapa orang keluar, dengan Arlette memimpin di depan. Dia mengenakan rok hitam pendek Givenchy, terlihat modis dan profesional pada saat bersamaan. Bibi Anderson dan Nova berjalan dengan hormat sambil tersenyum cerah. CEO Pagan, mereka memulai membungkuk. Bertentangan dengan harapan mereka, Arlette mengabaikan mereka sepenuhnya dan dengan cepat berjalan menuju Harvey sebagai gantinya. Maaf aku terlambat, Harvey. Sejujurnya, Anda bisa saja menelepon saya. Aku akan menyambutmu di pintu depan. Saya akan membuka pintu mobil Anda juga, jika Anda mengizinkan saya. Ibu dan putrinya membeku, mereka menjadi sangat lamban. Dia benar-benar mengenal Arlette. Mengapa sepertinya dia juga lebih unggul darinya? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya menantu yang masih tinggal, kan? Dari mana dia mendapatkan bakat seperti itu? Harvey mengungkapkan senyum tipis. Tidak buruk, sepertinya masalah kemarahan Anda sebagian besar hilang. Kepalamu sepertinya juga tidak sakit lagi. Kupikir kau akan menyerangku lagi. Lagi pula, sedikit pemukulan memang berhasil. Arlette hendak mencari pisau tergeletak di sekitar, tapi kemudian dia melihat Nova dan tersenyum pada yang terakhir. Apakah ini kerabat yang ingin Anda tempatkan di perusahaan?
Sejujurnya, perusahaan tidak mempekerjakan orang dengan standarnya. Harvey York bab 4202. Bibi Anderson langsung membeku, dia tidak pernah menyangka putrinya benar-benar masuk ke perusahaan dengan bantuan Harvey. Tanpa bantuannya, Nova tidak akan melakukannya dengan benar sejak awal. Aman untuk mengatakan Bibi jika Anda tidak ingin diganggu oleh kalimat ini Anderson, malu seperti dia sombong sebelumnya. Adapun Nova, dia tidak pernah berharap Harvey memasukkannya ke perusahaan. Bagaimana dia akan pamer ke Zimmers jika memang begitu? Lagi pula, dia yang bertingkah sangat tinggi dan perkasa sehari sebelumnya. Dia tidak bisa melepaskan kebanggaan itu dalam waktu sesingkat itu. Tidak peduli apa, dia tidak mau menyerah. CEO Pagan, manajer departemen personalia Anda menelepon saya. Seru Nova. Bukankah itu karena penampilan, temperamen, dan bakatku? Tidak mungkin saya mendapat perusahaan ini karena menantu laki-laki yang tidak berguna ini. Nova memiliki ekspresi sombong, seolah-olah dia adalah elit yang sebenarnya. Setelah melihatnya, wanita meja depan dan penjaga keamanan bertukar pandangan canggung. Semua orang mengira Nova agak terlalu sombong. Harvey menoleh ke Nova dengan senyum kecil. Karena dia tidak mau menerima bantuanku. Kami akan memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia menyilangkan tangannya dan menuju lift. Arlette membeku. Kemudian, dia memandang manajer Smith. Karena Tuan York telah memutuskan, dan Nona Anderson adalah wanita muda yang cantik dan berbakat, dia memulai dengan sinis. Kami akan memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Wawancarai dia seperti Anda melakukan wawancara dengan orang lain. Tidak ada yang punya suara dalam hal ini. Setelah mendengar kata-kata itu, manajer Smith maju selangkah. Halo, Nona Anderson yang cantik dan berbakat, katanya. Arca Corporation hanya menerima yang setidaknya telah lulus dari universitas kelas atas. Sayangnya, kamu tidak memenuhi persyaratan kami karena kamu baru lulus kuliah. Menurut prosedur standar kami, saya tidak diizinkan untuk merekrut Anda. Saya harap kita akan memiliki kesempatan lain untuk bekerja sama lain kali. Manajer Smith kemudian merobek cek kontrak di tangannya tepat di depan Bibi Anderson dan Nova. Keduanya membeku seketika. Ekspresi mereka sangat mengerikan, mereka sangat ingin membenturkan kepala mereka ke tembok. Mereka tidak akan berakhir seperti ini jika mereka tidak mengejek Harvey berulang kali. Nova bahkan tidak bisa mengatur napas setelah menyadari bahwa pendapatan tahunan senilai ribuan dolar telah lenyap dalam sekejap mata. Dia langsung pingsan di tempat. Panggil ambulans sekarang juga. Bibi Anderson panik, tetapi dia juga tidak tahan untuk menelepon. Aku belum selesai denganmu, Harvey. Sayangnya Harvey sudah berada di dalam kantor CEO. Dia tidak tahu apa yang terjadi di aula utama, tapi dia juga tidak akan peduli meskipun dia tahu. Kantor itu dipenuhi dengan sofa-sofa antik yang sangat indah yang terbuat dari kayu gaharu. Rak-rak itu dipenuhi dengan barang antik, barang porselen, ornamen, atau perhiasan yang tak ternilai harganya. Selain itu, beberapa lukisan kaligrafi karya Rudolf Koch tergantung di belakang meja utama. Dibandingkan dengan hal-hal yang didapat Kelan dari warung acak, ini berada di liga yang sama sekali berbeda. Arlette tersenyum saat melihat Harvey menikmati koleksinya. Apakah kamu ingin sesuatu untuk diminum? Harvey York bab 4203. Harvey berbalik sebelum menilai Arlette. Dia sekarang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan waktunya di rumah. Dia masih sangat murni dan tampak polos. Tetapi ada juga aura canggih yang menghentikan Harvey melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah melirik Arlette beberapa kali, dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, biarkan aku melihatmu. Aku harus mencari toko setelah ini. Arlette hampir patah gigi setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey. Aku berusaha keras untuk menunjukkan sisi lembutku.
Tidak bisakah kamu setidaknya sedikit menghargaiku? Dia buta, itu sudah pasti. Namun, dia dengan cepat menahan amarahnya dan kemudian perlahan melepas jaketnya. Dia juga membuka beberapa kancing bajunya. Saya terluka di sini saat saya berlatih pagi ini. Saya hampir mati karenanya, katanya sambil menunjuk belahan dadanya yang sangat dalam. Coba lihat di sini. Arlette menyemangati dadanya dengan sengaja. Harvey benar-benar terdiam. Kamu tidak perlu melakukan itu. Jika staf Anda melihat ini, tidak ada penjelasan yang akan membuat kita keluar dari kekacauan ini. Apakah kamu takut? Arlette mencibir. Wow, jadi kamu bisa takut juga. Jika aku berteriak sekarang, menurutmu apakah 108 satpam di sini akan mengusirmu atau tidak? Wajah Harvey langsung menjadi gelap. Apakah kamu ingin aku melihatmu atau tidak? Berhentilah bermain-main dan duduklah dengan pakaianmu. Aku akan pergi jika kamu tidak berperilaku baik. Bagus, saya akan berhenti. Saya tidak suka memakai jaket saya, jadi Anda harus membantu saya dengan cara ini, jawab Arlette dengan cepat. Harvey sekali lagi terdiam. Setelah itu, dia memberi isyarat agar Arlette mengulurkan tangannya. Dia kemudian meletakkan 2 jari di pergelangan tangannya. Jantungnya berdetak kencang ketika dia menyentuh kulitnya yang halus seperti mentega. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia berkonsentrasi pada denyut nadi yang dia rasakan di jari-jarinya. Segera setelah itu, dia melepaskan jari-jarinya. Kamu minum kemarin? Dia bertanya dengan cemberut. Bagaimana kamu tahu itu? Arlette mengangguk, bingung. Suasana hati saya sedang baik ketika kakek saya pulih sepenuhnya, jadi saya memutuskan untuk menyesap Lafite 1982. Namun, apakah ini ada hubungannya dengan pelatihan saya? Aku hanya menyembuhkan sakit kepalamu, tapi itu hanya sebagian dari masalahnya, kata Harvey padanya. Gejala Anda akan kembali segera setelah Anda mengonsumsi lebih banyak alkohol. Karena kamu terburu-buru untuk sukses dan terlalu cemas karena situasinya, kamu hampir membuat dirimu dalam masalah besar. Kami harus menangani masalahmu sekarang. Jika tidak, kamu tidak hanya akan mengamuk saat hal ini terjadi lagi, tetapi anggota tubuhmu juga akan lumpuh selama sisa hidupmu. Kamu akan berbaring di tempat tidur sampai kamu mati. Arlette tersentak, dan segera mengangkat pantatnya dan bersandar di meja. Mereka besar. Cukup besar untuk memiliki bayi yang sehat dan gemuk. Cukup bicara, Harvey. Dia hampir menangis meskipun Harvey masih menjelaskan. Aku tidak menginginkan itu. Saya lebih baik mati daripada berbaring di tempat tidur selamanya. Harvey York bab 4204. Ekspresi Harvey memburuk. Mengapa kamu melakukan itu? Apa yang ingin kamu katakan di sini? Dia bertanya. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang menginginkan hal itu terjadi padamu? Bukankah kamu seharusnya menyembuhkanku? Arlette membalas. Ekspresi malu-malu mewarnai wajahnya. Aku siap kamu memukulku sesukamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau selama aku sembuh. Aku suka kalau kamu memukul lebih keras. Kamu. Harvey terkejut. Kamu sebenarnya bukan masokis, kan? Harvey menatapnya dengan tatapan bingung. Kemudian, dia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Siapa yang memberitahumu aku akan menyembuhkanmu dengan cara itu? Terakhir kali, aku hanya membersihkan pembuluh darahmu untuk meredakan sakit kepalamu. Kali ini, saya harus mengatasi masalah ini sekali dan untuk selamanya melalui seni bela diri yang telah Anda latih. Saya ingin Anda memberitahu saya gaya apa yang telah Anda latih untuk melihat di mana masalahnya. Setelah mendengar kata-kata Harvey, wajah Arlette memerah seperti lampu lalu lintas. Dia dengan cepat menarik diri darinya dan pergi menggeledah lacinya. Dia kemudian mengeluarkan buku teks dengan sampul kekuningan dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey melirik sampulnya, ada tulisan Wing Chun di atasnya.
Sebagai salah satu seni bela diri yang tersembunyi, Wing Chun sangat cocok untuk dilatih oleh wanita. Konon, seni bela diri itu milik Kuil 5 Kebajikan, salah satu tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Buku yang dikeluarkan Arlette pada dasarnya tidak lengkap. Dia melukai dirinya sendiri karena dia hanya memiliki potongan-potongan informasi untuk dilatih. Harvey mengerutkan kening dan menghabiskan waktu mengisi bagian buku yang hilang. Setelah selesai, dia melemparkan buku itu kembali ke Arlette. Buku ini hanya memiliki bagian pertama dari seni bela diri yang telah kamu pelajari. Aku mengisi bagian yang hilang, jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah berlatih apa yang tertulis di sini. Adapun babak kedua, kamu harus mencari waktu untuk meminta bantuan Kuil 5 Kebajikan. Jika saya memberitahu Anda tentang seni bela diri mereka, mereka akan datang untuk saya. Mengerti? Arlette membolak-balik halaman yang diperbaiki Harvey dengan penuh semangat. Kemudian, dia mulai menyalurkan energinya di depan Harvey. Setengah jam kemudian, dia merasa jauh lebih santai. Tidak hanya dadanya berhenti sakit, tetapi juga sangat jelas bahwa dia bersemangat. Dia yakin dia bisa menendang batalion pada saat itu. Harvey tersenyum setelah melihat ekspresi puas di wajah Arlette. Dia tahu bahwa dia pada dasarnya telah pulih. Benar, pastikan untuk berhenti minum dalam sebulan. Minum lebih banyak sup lobak untuk meremajakan dirimu juga. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Terima kasih Tuan, Arlette berkata dengan antusias, malu-malu. Katakan padaku jika kamu butuh sesuatu di masa depan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Harvey hendak menggoda Arlette sedikit lagi, tapi kemudian seseorang mengetuk pintu. Pasangan muda muncul segera setelah itu. Pria itu ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pakaian haute couture Zegna. Wanita itu, di sisi lain, mengenakan merek Givenchy. Keduanya tampak sangat boros bersama, apalagi dengan semua barang mewah yang mereka kenakan. Arlette, Anda mengatakan bahwa orang yang menangani masalah Pagan akan datang hari ini. Di mana dia sekarang? Pria itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia akan ada di sini untuk memperbaiki masalahmu juga, kan? Wanita cantik itu bertanya juga. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan dan Nyonya Robbins. Arlette tersenyum cerah pada mereka. Masalahku sudah terpecahkan. Tidak akan ada rasa sakit lagi. Dia mengeluarkan karung tinju dari ruang dalam dan menerbangkannya dengan satu pukulan. Harvey benar-benar terdiam melihatnya. Bisakah kamu bertindak lebih seperti wanita yang baik setidaknya? Harvey York, bab 4205. Selamat, Arlette. Sepertinya kamu tidak berbohong sama sekali. Cepat, beritahu kami di mana orang itu. Kita perlu melihatnya juga. Robbins dipenuhi dengan kecemasan. Kami menemukan begitu banyak dokter terkenal dari seluruh dunia. Bahkan Oscar Armstrong pernah melihat kami sebelumnya. Dia memberitahu kami bahwa itu bukan penyakit, dan itu kutukan. Hanya ahli geomansi yang bisa menghadapinya. Meski begitu, kita tidak bisa memperbaikinya bahkan setelah memburu begitu banyak dari mereka. Bagaimanapun, kami akan melakukan apa saja selama Anda bisa mendapatkan ahli untuk membantu kami. Mrs. Robbins mendesah. Semuanya terserah padamu, Arlette. Ketika aku menangani semua ini, aku akan memastikan untuk menemukanmu seorang suami yang dapat menerima pukulan dari semua keluarga papan atas. Wajah Harvey langsung menjadi gelap. Seorang suami yang bisa menerima pukulan. Apa artinya itu? Arlette tampak sangat canggung saat melihat raut wajah Harvey, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Pakarnya tepat di depan Anda, Nyonya Robbins. Izinkan saya memperkenalkan Anda, Harvey. Ini Saul Robbins dan Lola Hoffman. Tuan Robbins adalah seorang pangeran dari salah satu keluarga pertapa. Sama seperti keluarga saya,
keluarga Robbins sudah ada sejak zaman kuno. Mereka selalu berkecimpung dalam bisnis perbankan. Bank terbesar di kota, Golden Sands Bank, adalah milik mereka. Tuan dan Nyonya Robbins telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum memiliki bayi untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya mereka mencoba mencari bantuan melalui geomansi. Mereka mendengar apa yang dialami kakek saya, jadi mereka memutuskan untuk mencobanya juga. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga mereka, tetapi mereka juga orang yang tergesa-gesa. Setelah mengetahui bahwa Anda akan datang, saya memutuskan untuk memanggil mereka ke sini juga. Arlette merasa sedikit bersalah. Kamu mungkin tidak suka ini, tapi aku benar-benar berharap kamu mau membantu mereka, Harvey mengangguk. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Dia mempelajari Saulus dengan mata menyipit. Memikirkan kembali, selain keluarga Jin yang mengambil kembali sebagian besar dana cabang ke-9 dan melemparkan banyak hutang buruk ke arah Mandy. Ada alasan lain mengapa Mandy sangat membutuhkan dana. Golden Sands Bank tidak mengikuti pembaruan simpanan cabang. Itulah mengapa cabang ke-9 berada di ambang kebangkrutan. Arlette dengan penuh semangat memperkenalkan Harvey kepada pasangan itu. Inilah orang yang menyelamatkan Kellan dan kakekku, Harvey York. Halo. Harvey mengangkat tangannya, senyum sopan di wajahnya. Dia tidak ingin Arlette terlihat buruk. Pasangan itu mengerutkan kening dengan ekspresi mengerikan. Mereka dengan cepat memahami situasinya setelah saling menyentuh tangan. Ini, apakah ahli yang kamu bicarakan? Bukan karena Saul tidak mempercayai Arlette. Sebaliknya, dia berasumsi bahwa semua ahli geomansi akan terlihat seperti orang tua dan orang bijak. Harvey tampak agak terlalu muda. Bahkan jika dia keluar sebagai penipu pada usia ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Apa yang dapat dia lakukan? Dia mungkin bahkan tidak tahu cara menulis. Lola mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya dipenuhi dengan keraguan yang jelas. Kamu master geomansi? Saul bertanya, tidak berbelit-belit. Harvey, sebaliknya, tidak menahan diri ketika mendengar nada mencela Saul. Tidak juga. Aku tahu satu atau dua hal, tapi aku juga tidak punya sertifikat untuk membuktikannya.